singkatan dari Komunitas Sepeda dan Motor Listrik Indonesia. Bosan itu diterangin kayak apa sih sebenarnya, apa sih satuannya? Kalau motor BB kan cc-nya 100, 115, 125 gitu-gitu kan. Jumpa lagi di Motorsport ID. Cuman kali ini kita nggak akan ngegas motor bensin, kita akan nyetrum motor listrik. Benar Mas ya? Nah, dua teman kita luar biasa ini dari komunitas Cosmic. Ini ada Mas Hendro. Mas Hendro, Mas Darmawan. Selamat sore Mas, matur nuwun. Rawuhipun basa Jawa nih Mas. Oke, kita akan simak lagi obrolan yang seru mengenai kelistrikan motor ramainya di Indonesia dan bagaimana performanya. Kita strom Mas ya. Mas Hendro, Ya. saya itu sudah dengar lama mengenai Cosmic. Cosmic itu boleh diterangin Mas, apa sebenarnya itu Mas? Cosmic, Cosmic itu singkatan dari Komunitas Sepeda dan Motor Listrik Indonesia. Sebetulnya Cosmic Indonesia mestinya. Jadi Harusnya, Cosmicnya komunitas sepeda dan motor listrik ya Indonesia gitu ya. Kita tuh sebetulnya kumpulan orang-orang yang menyukai kendaraan listrik. Kendaraan apa aja Mas? Utamanya sih ya sepeda motor, sepeda, terus kemudian ada juga yang electric personal transportation ya kayak otopet, terus yang satu roda itu unicycle, Unicycle ya. electric unicycle, terus kemudian e-board, skateboard tapi yang pakai listrik gitu. Termasuk ke situ Mas? Termasuk ke situ. Nah, kita mulai jalan itu pembentukannya di sekitar 2006-2007 lah. Gitu. Jadi jadi waktu itu memang sudah mulai masuk kendaraan listrik sepeda motor ya utamanya itu adalah gelombang pertama tuh di tahun segitu. Jadi dulu ada Batric, ada Treco, ada Tiger. Tiger. Imoto yang tadi Mas ya? Imoto termasuk gelombang satu. Jadi Imoto tuh sebetulnya dulu cukup besar karena dipegang sama Modern Group. Itu yang jualan Fuji Film kan waktu itu. Jadi tempat cuci cetak tuh dulu sempat ada menjual sepeda motor listrik dan itu dulu juga udah berplat nomor sebetulnya. Jadi yang Imoto itu sudah ada plat nomornya. Kalau Treco yang belum ada plat nomornya. Nah, awalnya dari mereka itu terus kemudian sudah mulai terkumpul pengguna dan mulai saling berkomunikasi, terutama karena masalahnya adalah di tahun 2010 itu mulai hilang tuh para penjual motor listrik itu. Akhirnya kita nggak dapat kita para penggemar motor listrik itu nggak dapat supply spare part atau jadi kayak mati gitu ya? Iya, jadi ditinggalin gitu aja gitu kan. Jadi sampai kita nyari baterai pun waktu itu repot banget, susah gitu. Nah, itu tapi juga ya dengar cerita sih dari yang lama-lama gitu, karena saya juga baru 2015 saya baru join gitu kan. Nah, kesulitannya kayak gitu. Nah, kemudian kumpul guyup. Nah, mulai dulunya awalnya di Yahoo mailing list. Jadi Cosmic ini bukan sebuah lembaga dong? Bukan sebuah lembaga sebetulnya, cuman kumpulan orang-orang aja. Kumpulan orang-orang aja. Oh ya, tadi Mas Hendro terangin bentuk pertamanya dari Yahoo mailing list. Yahoo mailing list. Zaman itu kan masih Yahoo mailing list. Terus sempat pindah forum ke Kaskus juga sempat. Kaskus, terus kemudian Detik Forum. Detik Forum juga pernah. Nah, format terakhirnya ada di Facebook Group. Facebook Group ya. Facebook Group. Nah, Facebook Group ini yang dirasakan formatnya paling enak karena kita bisa share foto, kita bisa share video, kita bisa share link, gitu, link dari kita punya informasi apa kita bisa share linknya, terus ya itu yang buat kita paling enak lah, paling pas dan paling lama sampai sekarang. Itu member kita di Facebook Group itu ada 102.000 orang lah di seluruh Indonesia. Ada juga teman-teman di Taiwan
Oh, di luar negeri juga Teman-teman ada. kita yang TKI di Taiwan, yang bekerja di Taiwan itu karena mereka di sana tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor, tetapi boleh memakai sepeda listrik. Iya betul. Gitu. Jadi Regulasi dari sana mereka akhirnya memakai sepeda motor, ya sepeda di sana bilangnya sepeda listrik. Sepeda listrik. Tapi ampun-ampunan kencengnya. Oh, jadi kemudian yang memaintain Facebook sekian banyaknya ini ya adminnya itu Mas berarti? Iya, ada tim admin lah. Saya salah satunya. Terus kemudian ada tim admin dan moderator lah, gitu. Nah Mas, kalau misalnya bukan berupa perusahaan atau apapun, berarti nggak ada dibayar kan Mas? Berarti? Nggak ada Nggak dibayar. ada gaji gitu Mas? Nggak ada nggak ada bayar, digaji nggak ada. Ya ini memang murni karena kita senang aja sama kendaraannya gitu, sama teknologinya, dan sejak awal ini kita melihat bahwa ini adalah masa depan gitu. Jadi ya apapun ya udah kita karena senang aja kita maintain gitu, nggak ada motivasi apa-apa. Oke. Mas Dora, sekarang kalau misalnya dari 102.000 sekian member itu di kota mana aja Mas yang Indonesia pastinya. Iya. yang aktif Mas, yang aktif Iya. Oh kita aktif Aktif semua. Oke. Gitu ya, terutama Jakarta karena banyak populasinya juga, terus Jogja, Solo, karena ada beberapa suhu yang tinggal di Jogja dan di Solo juga. Itu aja sih. Kegiatannya juga. Kalau kegiatan itu kan kegiatan online ya Mas ya, maksud saya kegiatan online. Nah sekarang kegiatan yang real gitu Mas, yang kegiatan offline itu yang sering dilakukan Cosmic ini apa Mas? Apakah Sunmori ngebut-ngebut atau apa gitu Mas? Ya, kalau Sunmori atau Satmori kita kita beberapa kali mengadakan, dan itu juga lumayan banyak, apalagi kalau misalkan ada event. Ada event-event tertentu, apalagi ke Langit Biru PLN, ulang tahun PLN. Oh iya. Karena kan sahabat PLN kita. Iya. Mau jadi sahabat PLN, bukan sahabat Pertamina. Kita yang sebelahnya ya. Sebelahnya. Sahabat Pertamina, bukan sahabat PLN. Jadi kalau PLN ada acara, kita ikut. Kita ada acara, PLN pasti ikut. Oh gitu ya. Karena mereka sangat mendukung. Oke. Nah sekarang kita lihat kan begitu banyak Mas merek sepeda listrik atau sepeda ontel ada listriknya segala macam itu, bagaimana Mas dengan keberadaan mereka dan sinkronnya Cosmic ini seperti apa Mas? Kita seneng banget. Senang banget ya. Senang. Karena istilahnya moto lah, memasyarakatkan kendaraan listrik dan mengkendaraan listrikkan masyarakat. Gitu loh. Mengurangi emisi lah Om. Gitu ya. Ya. Sekarang yang di dalam data Mas Cosmic ini, itu kira-kira sudah berapa ribu unit Mas motor listrik yang tahu Mas, atau per merek ya yang bisa tahu ya? Gini Om, kemarin pada saat PFVS ada salah satu teman kita jualan motornya itu sudah 2.000 unit SPK. By brand aja? Baik satu. Enggak satu brand. Jadi Satu toko lah, satu toko. Dalam satu toko itu 2.000 unit SPK. Masya Allah. Itu baru kemarin ya, belum PRJ yang lalu itu ada 3.000 unit. Banyak juga. Jadi kalau misalkan dihitung nggak tahu, jujur kita nggak tahu. Belum ada data ke situ. Belum data, pastinya belum ada. Ya, kalau dari data dari yang dapat subsidi ya, yang sepeda motor itu udah berapa, 20 atau 30 ribu ya. Oh sudah sampai segitu angkanya ya. Nah, cuman masalahnya kan kita ada biasnya adalah sepeda motor dan sepeda listrik nih, gitu. Sepeda listrik itu kan sebetulnya yang skuter kelas pedal, skuter dengan pedal gitu kan. Moped motor pedal dulu, kalau zaman dulu kan kelasnya moped yang di bawah 50 cc gitu kan. Nah itu kan sampai sekarang pada nggak tercatat, tidak bersurat kan gitu. Nah itu aja justru itu populasinya lebih besar, lebih banyak lagi, karena itu biasanya sangat dibutuhkan sama ya emak-emak lah yang ke pasar, yang warung depan jemput anak sekolah kayak gitu. Itu justru itu yang populasinya justru kalau kita bilang lebih besar. Nah lalu Mas, yang tadi kan sering dipakai emak-emak gitu Mas, itu merembesnya kan yang
yang melesetnya nih dalam konteks pikiran kita nih, ada anak SD yang pada pakai dipakai di jalan itu Mas. Itu kan banyak korban tuh Mas. Gimana Mas sebenarnya? Sebetulnya aturannya kan sudah ada. Aturannya sudah ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 tahun 2020. Jadi sudah ada batasan usia untuk pengguna sepeda listrik. Itu di 12 tahun. Terus kemudian batasan untuk keselamatan juga harus menggunakan helm. Helmnya sebetulnya helm sepeda aja cukup. Gitu. Terus kemudian ada juga area bermainnya gitu. Tetapi kemudian juga ada satu hal, kalau memang ada jalur khusus dalam kata ada jalur sepeda, sebetulnya itu tidak masalah. Gitu. Ada jalur sepeda. Terus kemudian batasan speednya, kecepatannya itu hanya 25 km per jam. Sebetulnya kita inginnya adalah sepeda listrik ini menjadi sebuah moda transportasi transisi sebelum anak-anak ini dikasih sepeda motor. Nah, mungkin juga kita butuhnya adalah juga pengawasan dari orang tua gitu, karena juga di Permenhub itu juga sebetulnya ada harus diawasi, harus dengan pengawasan orang tua gitu. Jadi dengan sepengetahuan atau dengan diberikan pendidikan dulu oleh orang tuanya, seperti itu. Nah, memang ini juga kita dorong gitu. Nah, ya kalau ngelihat segi positifnya mungkin adalah ya sepeda listrik itu juga ya mungkin lebih tidak berbahaya daripada kalau anak-anak itu dikasih sepeda motor bensin gitu kan. Gitu, karena kecepatan sepeda motor listrik sudah jelas dibatasi, hanya dan bisa diatur oleh teknisi ya Mas ya. Iya, betul gitu. Jadi kita sebetulnya ini media juga untuk memberikan sarana transportasi kepada anak-anak sekolah gitu. Jadi jangan mereka dikasih sepeda motor bensin atau yang gede langsung, tapi mulai dulu dari sepeda motor listrik, di mana mereka akan mulai beradaptasi terhadap sopan santun di jalan, gimana berperilaku di jalan, etika di jalan, seperti itu kan, gimana situasi jalan dia harus bisa antisipasi dengan sepeda motor ini. Baru kemudian nanti di usia dia bisa menggunakan SIM, dapat SIM, baru dia akan menggunakan sepeda motor. Itu motor listrik itu kan menggunakan dinamo yang sepertinya bisa diulik sedemikian luar biasa gitu Mas. Itu dosen itu diterangin kayak apa sebenarnya, apa sih satuannya. Kalau motor BB kan cc-nya 100, 115, 125 gitu-gitu kan, 160. Nah ini kalau motor kayak gini prinsipnya kendaraan listrik itu cuma ada 3 komponen utama. Motor, motor dinamo, controller, dia yang mengatur speed dan mengatur supply listrik, dan baterai. 3 utama. Mau mobil, mau motor, mau sepeda, 3 ini yang utama. Nah, untuk dinamo itu memang ada bermacam-macam variasi dalam artian kapasitas dan kekuatannya. Ada yang 350 watt, 500, 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Controller pun sama. Dia hitungannya berapa ampere yang bisa dikeluarkan oleh controller. Dan baterai berapa yang bisa disedot oleh controller gitu. Dan baterai pun terdiri dari macam-macam, ada baterai SLA yang aki kotak, ada baterai lithium ion, ada lithium fosfat, ada lagi lithium dan macam-macam. Nah, kalau yang Om tanyakan itu bisa diulik, semua bisa. Jadi dari masing-masing tiga hal ini bisa diulik semuanya ya? Bisa. Biasanya kalau pabrikan memang sudah mematok 350 watt, controllernya harus 20 ampere, baterainya sekian. Itu sudah dipatok. Nah, buat para ulikers itu silakan. Pasti sudah paham. Pasti dikorek. Iya. Bisa sampai kecepatan bisa sampai 180 km per jam. Iya, Mas. Ada banyak. Berarti berpotensi untuk dibikin balap ya Mas? Sangat ya. Karena dia torsinya instan. Untuk drag race itu beberapa kali ikutan. Motor bensin jangan-jangan kalah tuh Mas nanti Mas?
ada yang kalah. Ada yang kalah ya. Jadi memang kalau di motor elektrik motors itu kita sudah bisa mendapatkan tenaga itu dari RPM 1. Begitu digas sedikit udah langsung ada tenaganya itu. Jadi berbeda dengan motor bensin biasanya kan ada di RPM tertentu itu ada tenaga puncaknya kan gitu. Tapi kalau di listrik itu dari RPM motor itu berputar di 0 itu udah langsung ada tenaganya. Makanya tenaganya jadi instan. Makanya kalau kita lihat beberapa mungkin video tentang kayak katakan Tesla gitu dengan mode yang Mustang V8 gitu. Ya gitu kan, itu kita bisa G-force-nya kan besar sekali kan, akselerasinya cukup cepat gitu. Ya memang seperti itu. Cuman ya kita juga selalu ingetin ke teman-teman Cooliters bahwa tiga komponen itu harus bekerjanya semua secara selaras gitu dan seimbang, harus sinkronis gitu. Jadi kalau controller dibesarkan berarti harus juga membesarkan baterai, karena kalau disedotnya gede-gedean sama controller, baterai ini nggak mampu, nanti baterai ini yang kemakan. Gitu cepat rusak gitu. Nah kemudian kalau controller ECU-nya ini gede tetapi dinamonya nggak mampu, ya yang pasti ya keluar jinnya lah, asapnya keluar gitu kan. Gitu. Itu istilahnya keluar jin ya? Keluar jinnya gitu. Udah keluar jinnya gitu. Nah controller dinamonya gede tapi kontrolernya juga kekecilan, kerja dinamonya juga nggak akan maksimal. Gitu. Sebetulnya itu ya kalau di balap ya itu kan pasti prinsipnya semuanya harus seefisien mungkin, selaras semuanya, seimbang supaya bisa menghasilkan hasil yang paling maksimal. Nah sekarang Mas, Cosmic ini sendiri kira-kira kedepannya seperti apa Mas? Apakah akan tetap selalu menjadi forum yang open source atau open apa tadi istilahnya, ataukah akan dilembagakan atau di seperti apa Mas? Kalau dari melihat teman-teman di forum kayaknya akan tetap seperti ini. Tetap seperti ini. Ya, kalaupun ada lembaga mungkin itu di luar Cosmic. Karena kalau sudah ada lembaga orang akan sungkan untuk bertanya-tanya. Oh gitu ya Mas. Kalau sekarang kan bebas, kalau mau tanya apa tentang kendaraan listrik ada yang jawab. Ada yang jawab. Ada yang jawab, yang bantuin ada tuh pasti. Dan kita selalu melihat bahwa pasti akan ada muncul orang-orang baru yang punya potensi untuk melebihi kita sendiri gitu. Gitu. Jadi akan selalu itu masih ada. Ada. Jadi ya saya sendiri mungkin untuk misalnya programming controller gitu saya terbatas gitu, pengetahuan saya terbatas. Nanti ada lagi yang lebih jago dari saya gitu. Dan kalau misalnya ada struktural, biasanya yang itu mereka akan sungkan untuk masuk gitu kan, atau mengeluarkan ilmunya. Tapi dengan forum bebas seperti ini, malah kita lihat ini perkembangannya jadi sangat cepat. Jadi bagus malah ya. Jadi bagus gitu. Jadi nggak ada lagi yang sungkan bahwa gue masih junior apa gitu kan. Nggak ada junior senior ya, siapa aja yang menyenangkan ya, menyenangkan gitu. Kalau udah terstruktur kan takut ini senior kayak gitu ya. Kita nggak mau gitu. Kita nggak mau. Jadi, kalaupun nanti ada di bawah atau teman-teman yang bikin klub sendiri, misalkan kayak merek tertentu gitu, itu silakan, bebas, senang aja. Nah, gitu ya. Mereka mau istilahnya mau mematenkan ke jadi lembaga khusus, silakan juga. Yang ada lagi satu fenomena yang lucu, kebetulan karena saya admin gitu kan, saya di Facebook group itu ada fasilitas yang bisa ngasih badge gitu. Jadi ada grup expert, ada gitu kan. Itu beberapa teman, beberapa kawan-kawan member Cosmic yang saya anggap sudah cukup lama memantau dan cukup punya pengetahuan yang cukup, itu saya kasih badge, itu malah mereka tolak. Oh, malah menolak. Malah menolak. Mereka nggak, apaan sih gue dikasih beginian gitu.
malah nggak mau. Malas kan ya kali ya. Karena gini, semua harus belajar di situ. Mau yang jago, mau yang bodoh, mau yang pinter, belajar Semua di di situ. situ ya? Ya karena kadang-kadang susah ditebak. Misalnya pakai dinamo 2000, kontrolernya 50 ampere. Merek tertentu bisa klop. Merek yang lain belum tentu bisa klop. Oh, Nah, di situ beda-beda tuh, juga ya? di situ tuh ulik-ulikannya. Oh, iya. Nah iya, jadi sinkronisasinya itu seru ya? saling tukar pikiran. saling tukar pikiran. Jadi teman-teman juga kan kita nggak mungkin kita akan menemukan semua jenis controller atau semua jenis dinamo gitu kan. Kita punya informasi yang ini ya udah kita share. Nanti yang lain akan sharing informasi yang lain sehingga kita jadi Dan pengetahuannya jadi luas banget. jadi ya? luas banget, betul. Dan nggak ada yang pelit ilmu kayaknya Mas ya. Jangan. Kita Jangan. berharapnya sih enggak. Enggak Kita ya? berharapnya Enggak. enggak. Karena kalau pelit ilmu otomatis nanti yang lain juga akan pelit ilmu, semuanya nggak jalan. Jadi jadinya. nggak berkembang nanti. Nggak berkembang. Sama-sama nggak berkembang. Ya, kita berkembang bareng aja. Lalu dalam waktu dekat Mas mau bikin event apa lagi nih Mas? Kalau kita bukan IO sih Om. Kalau kita diajak aja. Diajak aja ya. Iya, diajak aja. Berarti ini perlu kita ajak bikin kegiatan nih. Berangkat. Kosmik kita bikin ajak nih. Excel. Ini Kosmik kita ajak aja nih. Bikin event ya. Kita bikin. Harus dong. Balapan tapi Aku pernah pakai kompetisi. Banyak pembalap sih, banyak. Kompetisi. Udah Gas. banyak. Iya. Gas. Udah banyak pembalapnya kok. Oke, terima kasih Mas Hendro atas kedatangannya. Mas Darmawan, matur nuwun. Sama kami. Jadi begitu tadi obrolan kita Motorsport ID dengan para tokoh kosmik yang peduli dan cinta sama kendaraan personal yang dengan baterai. Semoga niat mereka tetap luhur selalu dan sukses selalu. Mas Darmawan ya. Amin. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih.